Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Benny Ramdhani, di channel Benny Info. Guys, kali ini saya akan ngebahas gimana caranya membuat buku atau novel misteri menggunakan tema urban legend. Jadi beberapa waktu lalu, dulu ya, 10 tahun lalu atau saya udah lupa, saya pernah menerbitkan beberapa novel horor, Kereta Hantu Mang Dadang, Kuntil Anak Narsis, dan Bangsal 13B. Ini semuanya berbasis dari urban legend. Urban legend itu legenda yang ada di sekitar kita ya. Jadi sebenarnya kita sebagai masyarakat Indonesia patut bersyukur karena kalau kita mau menulis cerita horor, misteri horor gitu ya, itu nggak susah atau nggak kekurangan ide. Karena apa? Karena kisah urban legendnya di Indonesia ini banyak banget. Bahkan yang terdekat dari tempat tinggal kita pun pasti ada ya. Nggak usah jauh-jauh ke misalnya nyari tentang ke hutan di Kalimantan misalnya ya kalau orang Jawa. Bisa aja yang dekat-dekat kayak rumah kosong, jembatan, sekolah, atau bangunan tua, itu biasanya selalu ada urban legend. Jadi nggak perlu, wah mikir terlalu jauh. Karena apa? Karena biasanya urban legend itu kan basis ceritanya itu hampir sama ya. Kayak penghuni jembatan ya kurang lebih sama lah. Ada yang dulu dibuang di sana, ada yang bundir di sana, ada yang ya pokoknya kurang lebih sama juga rumah kosong ya kurang lebih sama lah hampir setipe ceritanya. Walaupun ada perbedaan-perbedaan tapi basicnya itu mirip gitu ya. Di kota mana, kota mana, kota mana. Tinggal ada bumbu-bumbunya mungkin yang berbeda. Nah, kalau teman-teman kekurangan ide silahkan manfaatkan urban legend ya. Nggak harus bangunan ya. Misalnya kejadian peristiwa yang paling sering itu misalnya orang numpang, naik ojol, ternyata bukan makhluk, ternyata sesuatu. Atau apa ya, kejadian yang paling sering ketemu teman kantor yang ternyata nggak masuk. Itu kan kejadian-kejadian yang ya udah biasa lah ya. Nah, saya akan kasih tipsnya bagaimana mengolah urban legend yang ada di sekitar kita menjadi sebuah karya novel ya. Jadi sebuah buku. Ya, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengumpulkan urban legend yang kalian punya di sekitar kalian ya, yang terdekat, nggak usah jauh-jauh. Jadi kalian kumpulkan misalnya yang dengar-dengar dari sana, dari sini, biasanya paling banyak sumber ide itu dari tukang sayur misalnya atau cari mama yang tukang rumpi gitu ya. Nah, biasanya mereka itu menjadi narasumber yang top lah buat urban legend yang ada di sekitar kita. Oke, yang pertama itu. Jadi cari referensi urban legend. Nah, yang kedua, kalau bisa kalian ke TKP. Jadi jangan cuma ngedengar, ngebayangin aja, tapi kalian langsung ke TKP misalnya, itu rumah kosong yang di situ. Nah, kalian ke rumah kosong itu buat apa? Buat mencari atmosfernya, memancing ide lebih dalam, banyak hal lah. Kalau kalian takut, ya jangan sendiri dan bisa siang-siang kok, nggak harus malam-malam. Tapi lebih bagus kalau kalian merasakan sendiri misalnya atau malam-malam ya lebih bagus tapi nggak usah dipaksa ya. Kalau nggak apa-apa sih. Jadi kalau nggak bisa masuk ke dalam itu atau mendekat kalau dia jembatan atau apa gitu ya, ya kalian bisa agak jauh. Paling nggak kalian bisa melihat bentuk si TKP dari urban legend itu. Kalau misalnya itu apa ya sesuatu yang melewat, misalnya mobil hantu, ambulans kayak gitu-gitu. Nah itu juga kalian harus lihat benar mobilnya kayak apa. Itu nanti buat deskripsi penting banget ya. Yang ketiga, mulai menambah bumbu cerita milik kalian sendiri ya. Jadi urban legend itu yang kita tulis jangan pure urban legend ya, tapi kita harus olah lagi dengan cerita milik kita. Nah, plotnya itu kalian tinggal pikirkan, misalnya dramanya apa, terus bagaimana saat momen pertama si urban legend itu muncul, sebabnya kenapa, terus misinya dia melakukan penampakan atau kemunculan itu apa, terus bagaimana dia bisa berinteraksi dengan manusia, terus bentuk interaksinya, lalu kalian ingin apa, misalnya komedinya atau horornya, kemunculannya, sampai kemudian bisa menyelesaikan masalah dari kemunculan itu. Jadi novel itu harus berisi pemecahan masalah dari karakter-karakter yang ada di dalam ya. Nah, kalian juga bisa memikirkan karakter-karakter lainnya yang bisa dimasukkan yang cocok dengan cerita itu. Apakah cowok atau cewek, apa anak kos, pendatang ya. Silakan diatur sebagai penulis. Ya, saya akan memaparkan sedikit gimana proses pembuatan novel ini. Kereta Tuman Dadang ini
urban legendnya adalah kereta api Manggarai ya, kereta Manggarai. Nah, itu saya kombinasikan dikit dengan cerita yang saya punya. Kemudian ini ada kuntilanak narsis. Ini biasanya ya kalian tahulah kalau kuntilanak kan urban legendnya hampir di semua tempat di Jawa khususnya ini kan banyak, tinggal kombinasi dengan sosok-sosok yang biasa jadi photobomb ya, yang kalau kita potret terus tiba-tiba ada yang nampak gitu ya, penampakan nggak sengaja di foto. Jadi saya kombinasiin beberapa urban legend. Ini juga Bangsal 13P, ini kombinasi urban legend tentang rumah sakit berhantu dan asal-usul suster ngesot gitu ya. Jadi kita bisa mengkombinasi beberapa urban legend jadi satu cerita. Nah, salah satu yang sedang menarik perhatian saya adalah urban legend tentang lagu Bambung Hideng, lagu Sunda karena saya orang Bandung ya, orang Sunda. Kemarin ini saya nonton di YouTube ada nenek-nenek joget. Jogetnya tuh ini banget lah, heroik banget. Kemudian saya saya repost lagi di Instagram. Ternyata heboh tuh ya, banyak yang nonton, banyak yang komentar. Nah, ada satu komentar yang menarik perhatian saya. Jadi komentarnya itu kayak gini nih. Nah, jadi saya penasaran, oh ternyata ada misterinya lagu ini dan si nenek itu kemungkinan bukan benar-benar sakti atau hebat. Dia itu ya kemasukan gitu atau dimanfaatkan oleh sesuatu gitu. Nah, kemudian saya cari-cari referensi kayak gitu ya. Yang belum saya dapat itu Asmafir ada melihat langsung pentas atau konser dangdut Sunda tentang lagu Bambung Hidungnya sendiri. Tapi saya dengerin lagunya, pelajari teksnya juga ternyata ada misterinya dan itu kayaknya menarik untuk saya tulis. Jadi saya sekarang lagi mencari dramanya gimana gitu ya. Apa kejadiannya gimana, kemudian berapa tahun kemudian itu bagaimana. Karena cerita urban legend itu nggak harus pas kejadiannya, tapi bisa juga satu kejadian udah selesai, kemudian 5 tahun kemudian apa yang terjadi. Misalnya dulu ada teman saya yang disunat sama jin gitu ya. Nah sekarang gimana kabarnya? Apa ada pengalaman lain yang unik gitu ya. Nah itu menarik sekali untuk dijadikan bahan cerita. Sementara si kejadian dulu dia dikitan oleh jin jadi flashback. Oke, itu aja dari saya sekarang. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.